TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh tim investigasi TNI AU bersama petugas gabungan kembali menyisir lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedikitnya 100 personel dikerahkan guna mencari black box pesawat. Polisi menangkap seorang kurir sabu yang hendak mengantarkan paket narkotika ke seorang pemesan. Pelaku tak bisa mengelak setelah 4 paket sabu ditemukan dari kantong celananya. Heboh menu pencegah stunting di Depok hanya nasi dengan kuah sop. Komisi D DPRD Kota Depok menemukan sejumlah kejanggalan dalam program pemberian makanan tambahan mencegah stunting. Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik. Selain 3 sorotan utama tadi, Kompas Siang pada akhir pekan ini juga menyoroti tingginya harga gula pasir di sejumlah daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Bulog menyediakan gula pasir dengan harga murah untuk masyarakat. Dan juga saudara, ada informasi dari Pemalang, Jawa Tengah tentang aksi berani seorang penjaga perlintasan rel kereta api mencegah seorang perempuan yang nekat menghadang kereta api yang akan melintas. Kita jelang Kompas Siang hari ini bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang pada hari ini. Saudara, flight data recorder atau perekam data penerbangan 2 pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur telah ditemukan. FDR akan diinvestigasi untuk memastikan penyebab jatuhnya pesawat. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal Pertama Agung Sasongko Jati menyatakan, flight data recorder atau FDR 2 pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur telah ditemukan dan diamankan di Lanut Abdurrahman Saleh. FDR atau perekam data penerbangan selanjutnya akan diteliti oleh internal TNI AU guna memastikan penyebab jatuhnya 2 pesawat buatan Brasil itu. Dan mereka telah mendapatkan beberapa data serta berhasil merekam informasi dan mencatat apa-apa yang terjadi di sana dan kemudian direkam untuk selanjutnya mengenai bangkai pesawat yang nanti akan direncanakan dibawa ke ini, tapi namun itu belakangan. Sementara yang penting adalah mengamankan informasi mengenai kecelakaan. Perlu kami sampaikan bahwa data dari flight data recorder, khususnya flight data recorder sudah ada berada di Lanut Abdurrahman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Ini nomor seri PT 3103. Menurut Agung, investigasi bukan hanya sekedar mencari penyebab jatuhnya pesawat, tapi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur penerbangan. Jadi tujuan daripada investigasi adalah memperbaiki prosedur, menambah prosedur, atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan dan keselamatan misi. Belum diketahui kapan tim investigasi internal TNI AU dapat menyimpulkan penyebab jatuhnya 2 pesawat Super Tucano. Namun, untuk sementara, pesawat Super Tucano lainnya yang berada di Skuadron 21 tidak akan diterbangkan alias di-grounded. Untuk kedepannya mengenai pesawat Tucano, tentu pesawat Tucano akan sementara tidak terbangkan sampai data awal apakah ada hal teknis terkait dari kecelakaan ini. Bila data teknis bisa tidak karena data teknis
maka tentu akan terbang lagi. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Syarif Hasan meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyelidiki jatuhnya pesawat TNI AU di Pasuruan, Jawa Timur. Selain mengusut insiden jatuhnya pesawat, Syarif Hasan juga menyatakan Komisi 1 ingin mengevaluasi alutsista TNI termasuk pesawat. Namun, rencana pemanggilan Panglima TNI ini menunggu hasil investigasi. Ada dua hal, kualitas daripada pesawatnya atau memang kecelakaan ya alami atau kan memang unsur manusia. Ada tiga hal kan, dan mesti harus diselidiki oleh Panglima. Mungkin kita lihat dulu hasil investigasinya dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu mungkin kalau perlu ya, yang penting ditanggulangi dulu. Adapun 4 perwira TNI yang gugur dalam insiden pesawat jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur telah dimakamkan Jumat kemarin. 3 diantaranya yakni almarhum Kolonel Anumerta Sandra Gunawan, Marsma Anumerta Widyono, dan Marsma Anumerta Subhan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang, Jawa Timur. Sementara 1 korban lainnya, yakni almarhum Letkol Anumerta Yuda Seta, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Mangunharjo, Kota Madiun. Atas pengabdian para korban selama ini, TNI AU memberikan kenaikan 1 tingkat masing-masing pada korban dan menyatakan akan bertanggung jawab dengan keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. TNI Angkatan Udara bersama petugas gabungan kembali menyisir lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Penyisiran difokuskan untuk mencari black box dan relokasi bangkai pesawat. Penyisiran lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano dilakukan sejak pagi, saudara, dengan memanfaatkan kondisi cuaca yang masih cerah. Sebab ketika mendekati sore hari, kawasan lereng Bromo cenderung diselimuti kabut tebal. Untuk melakukan penyisiran, tim investigasi TNI Angkatan Udara dibantu petugas gabungan dari TNI Angkatan Darat, kepolisian, dan relawan, dan juga serta masyarakat. Penyisiran difokuskan untuk mencari black box atau kotak hitam dan relokasi bangkai pesawat. Petugas menilai proses relokasi bangkai pesawat tidak akan mudah, mengingat moncong pesawat tertanam ke tebing terjal. Personilnya kalau dihitung ya kurang lebih 100-an lah. 100-an gabungan itu ya. Gabungan AU Angkatan Darat, kepolisian, kemudian dari relawan TNBTS, yang jelas semuanya berjibaku. Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona di Malang, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Hingga pada hari ini, apakah pencarian black box pesawat sudah membuahkan hasil dan apa saja kemudian kendala yang ditemukan oleh tim gabungan tersebut? Ya, Sisko dan juga saudara, sampai saat ini untuk pencarian black box masih diupayakan di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena memang hingga saat ini black box yang merupakan petunjuk utama dari penyebab kecelakaan pesawat Super Tucano yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini masih belum ditemukan saat ini. Namun berbagai upaya sudah dilakukan, seperti misalnya mengerahkan ada lebih dari 100 orang petugas, baik itu dari aparat TNI, Polri, dan juga relawan warga setempat untuk kemudian melakukan evakuasi, relokasi terhadap bangkai pesawat. Jadi diharapkan dengan adanya relokasi bangkai pesawat ini nantinya bisa ditemukan black box yang juga kemudian ini bisa menjadi petunjuk utama dari penyebab kecelakaan. Nah, untuk relokasi dari pesawat ini dilakukan secara manual dan tidak menggunakan alat berat karena memang terkendala sejumlah hal. Di antaranya adalah medan dari lokasi yang juga kemudian tidak memungkinkan untuk membawa alat berat karena hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2. Sehingga para aparat yang juga kemudian bertugas dan juga para relawan dan juga masyarakat akan melakukan relokasi bangkai pesawat secara manual. Dan nantinya mereka akan menggunakan opsi yaitu memotong-motong bagian pesawat dan ini terus melakukan penyisiran terhadap black box yang juga kemudian hingga saat ini juga masih dicari keberadaannya.
penyisiran terhadap black box ini dijadwalkan akan berlangsung mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Hal ini karena memang cuaca menjadi faktor utama dari pencarian black box ini, karena kalau semakin sore atau lebih dari jam 3 sore di kawasan atau lokasi kejadian dikhawatirkan akan turun kabut sehingga nantinya akan bisa semakin mempersulit untuk kemudian melakukan pencarian. Fokus pencarian black box ini dilakukan di kawasan sekitar Bukit Gunung Kundi di Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, di mana di situ diduga merupakan lokasi jatuhnya dua pesawat Super Tucano yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Jadi fokus utama pencarian dilakukan di situ. Harapannya black box ini bisa segera ditemukan, karena jika hingga saat ini yang sudah ditemukan atau hasil investigasi sampai dengan hari ini yang sudah dilakukan oleh pihak TNI AU, yaitu data FDR saja yang masih ditemukan saat ini. Jadi hasil evaluasi sementara dari data FDR ini disimpulkan bahwa penyebab kecelakaan adalah karena diduga faktor cuaca, di mana disampaikan oleh Kadispen TNI AU pada beberapa saat yang lalu yang menyatakan bahwa pada saat itu ada awan yang juga kemudian tebal sehingga mengganggu jarak pandang dari pilot pesawat atau pengemudi pesawat Super Tucano, dan keduanya kemudian melakukan pemisahan arah sehingga akhirnya terjadilah kejadian yang kemudian terjadi pada hari Kamis lalu, yaitu 2 pesawat Super Tucano jatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, 2 pesawat Super Tucano jatuh di kawasan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari peristiwa ini, 4 orang anggota TNI AU kemudian meninggal dunia atau gugur pada saat menjalankan misi latihan tersebut. Keempatnya kini telah mendapatkan penghargaan atau kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atau pangkat anumerta, pangkat luar biasa, untuk kemudian memberikan penghargaan terhadap 4 orang prajurit yang juga kemudian gugur dalam misi latihan ini. Demikian, Sisko. Baik, terima kasih Kika Madona yang melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur, dan proses untuk pencarian black box ini masih terus dilakukan setidaknya hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat tadi seperti dikatakan Kika, dan berharap ini segera ketemu. Namun memang kesimpulan sementara yang memang disampaikan adalah terkait masalah cuaca berat. Cuaca tidak baik seperti itu. Terima kasih Kika Madona yang melaporkan langsung dari sana. Saudara, kita ke informasi diduga mengalami remblong. Truk box terguling di Jalan Lingkar Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk melarikan diri. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat truk box melaju dari arah Salatiga menuju Kota Semarang, Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, truk diduga mengalami remblong, kemudian membanting setir melewati median jalan sehingga terguling dan menyenggol kendaraan dari arah berlawanan. Truk terguling setelah menabrak pembatas jalan tersebut, saudara. Terjadinya kecelakaan truk ini karena disebabkan oleh remblong dari arah Kopeng mau ke arah Semarang, seperti itu. Tadi gimana Mas? Tahu seperti itu, seperti apa? Bisa terguling seperti apa itu tadi? Kalau kejadian secara kasat matanya yang kami ketahui, posisi sudah terguling, cuma keadaan posisi di lokasi ada truk kayu juga di sebelahnya, kemungkinan tersenggol oleh bokong truk yang terguling. Saudara, seorang penjaga perlintasan rel kereta api di Pemalang, Jawa Tengah melakukan aksi heroik. Ia menyelamatkan perempuan yang nekat menghadang kereta api yang tengah melintas. Aksi heroik penjaga perlintasan bernama Gigi Atmaha ini terekam kamera pengawas, saudara. Tiba-tiba seorang perempuan nekat mencoba menghadang kereta api yang akan melintas. Usai turun dari sepeda motornya, perempuan itu langsung berjalan menyusuri rel kereta api. Gigi Atmaja yang tengah berjaga melihat aksi nekat perempuan itu dan langsung berlari menarik perempuan tersebut keluar dari lintasan kereta. Sekitar jam 10 malam, saya kebetulan shift siang, ada mbak-mbak berhenti di tengah rel dengan motornya. Terus mbak-mbak itu turun mengarah ke arah kereta datang. Ke arah barat berarti? Ke arah barat. Lah, saya yang ada di dalam pos refleks turun
mengamankan mbak-mbak dan motornya langsung ke samping dan memasukkan mbaknya ke dalam pos agar posisi aman gitu. Kita kira-kira jarak 300 meter dari sini ya 300 sampai 200 meter. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Puluhan kendaraan terjaring razia yang digelar di sekitar kawasan Bandara Sepinggan, Balikpapan. Sebanyak 25 pengendara dikenai sanksi tilang. Sejumlah kendaraan baik roda 2 hingga mobil angkutan terjaring razia gabungan pemeriksaan, kelengkapan surat dan pajak kendaraan bermotor. 25 pelanggar diberi sanksi tilang karena tidak melengkapi diri dengan menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan dan berkendara, serta kendaraan berasal dari luar daerah. 25 yang kita melakukan tindakan tilang karena memang tidak menggunakan helm, ya, tidak memiliki SIM, kemudian plat juga dari luar daerah, gitu kan, plat bukan platnya mati ya, platnya mati masa berlakunya. Informasi selepas jeda di Kompas Siang, Saudara. Polisi menyergap seorang pemuda yang hendak mengantarkan paket narkotika ke seorang pemesan. Pemuda itu tak bisa mengelak setelah 4 paket sabu ditemukan dari kantong celananya. Paket makanan tambahan yang ditunjukkan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak di Kota Depok, Jawa Barat viral karena dinilai tak sesuai standar nutrisi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan tak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dan meminta pengawasan dilakukan agar Pemda tak menyalahi aturan. Informasinya selengkapnya usai jeda di Kompas Siang. Bingung deh, masak apa ya Bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure.
total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Saudara, polisi dan KPK akhirnya bertemu membahas dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ini pertemuan pasca berkali-kali permintaan polisi untuk disupervisi KPK tak bersambut dengan Komisi Anti Rasuah tersebut. Satu tahap lagi dilalui penyidik Polda Metro Jaya dalam upaya membongkar dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian. Jumat pagi kemarin, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri melakukan rapat koordinasi penanganan dugaan pemerasan tersebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor KPK Gedung Merah Putih. Proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung masih belum ditemukan kendala maupun hambatan yang berarti fungsi koordinasinya. Jadi belum sampai ke tahap supervisinya, tapi penguatan fungsi koordinasinya. Terkait dengan apa? Terkait dengan dari Kedeputian Korsup KPK RI memberikan dukungan terkait dengan menukar informasi, yang kemudian terkait juga dengan transparansi dan perbantuan lainnya terkait dengan dukungan Kedeputian Korsup KPK RI terhadap penyidikan. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim. Nah, tentu saja kami dalam penanganan perkara ini adalah masih dalam taraf koordinasi. Kemudian juga ada transparansi, kami apresiasi dan akan mendukung terus apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Barreskrim. Pak, ketika naik supervisi, apakah ada kemungkinan kasusnya diambil alih oleh KPK, Pak? Makanya kita optimalkan dalam taraf koordinasi. Kalau dalam taraf koordinasi selesai, karena perkara ini tidak ada kendala sama sekali. Lancarnya koordinasi jadi langkah baru setelah supervisi yang diminta Polda Metro Jaya berulang kali mentok dengan penolakan KPK. Dan hingga saat ini 91 saksi telah diperiksa, meski belum ada tersangka yang diumumkan dalam dugaan pemerasan Firly kepada Syahrul Yassin Limpo. Setelah pada Kamis selalu tergesa-gesa dan tak berkomentar pasca pemeriksaan di Barreskrim Polri, Firly melalui keterangan tertulis kepada media membantah semua tuduhan polisi pasca koordinasi Polri dan KPK. Firly membantah ada pemerasan, gratifikasi dan suap yang dilakukannya dalam kasus gratifikasi dan suap jual beli jabatan yang dilakukan Syahrul. Kasus gratifikasi itu yang menjadikan Syahrul tersangka kini ditangani KPK. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Firly Bahuri, tidak ditemukan benda sitaan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada tahun 2020 sampai dengan 2023. 2 kali sudah Firly diperiksa polisi, pada Selasa 24 Oktober dan 16 November 2023.
Biro Hukum KPK, hingga sejumlah pegawai KPK lain juga sudah diperiksa polisi. 2 rumah Firly juga sudah digeledah dengan klaim polisi telah dikumpulkan sejumlah barang bukti di kedua rumah tersebut. Sekarang yang ditunggu publik, siapa tersangka dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat Menteri Pertanian. Yassin Limpo kini ditahan KPK atas dugaan suap dan gratifikasi jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca rapat koordinasi bagaimana kelanjutan pengungkapan dugaan pemerasan Ketua KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo, kita temui rekan kami jurnalis Kompas TV di kantor KPK yang berada di Jakarta. Tifal, selamat siang. Jadi progresnya apa setelah rapat koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya dan juga pihak KPK? Apakah sudah membuahkan hasil ataupun juga penetapan tersangka, Tifal? Tampaknya publik masih harus menunggu proses penetapan tersangka ini akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya selepas melakukan gelar perkara. Kalau kita pahami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, persisnya pada pasal 184 ayat 1, diterangkan bahwa penetapan tersangka ini baru bisa dilakukan setelah penyidik mengantongi setidak-tidaknya 2 bukti dan melewati proses gelar perkara terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan gelar perkara, barulah kemudian bisa dideteksi oleh penyidik siapa yang patut bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pihak pelapor kepada terlapor. Nah, spesifik kita bicara soal kasus ini, dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan terlapornya adalah Ketua KPK Firly Bahuri. Sejauh ini belum ada jadwal pasti kapan kiranya gelar perkara bakal dilakukan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tapi yang terakhir kali diupayakan oleh polisi adalah rapat koordinasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga ikut didampingi di situ adalah pihak dari Bareskrim Mabes Polri. Kemarin sempat dinyatakan oleh kedua belah pihak, baik itu dari polisi maupun juga KPK, untuk keduanya selepas rapat koordinasi ada komitmen yang terbentuk untuk saling bertukar informasi berhubungan langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh Mapolda Metro Jaya. Kemarin disampaikan oleh perwakilan KPK, persisnya oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi 2 KPK Yudiawan Wibisono, bahwa kemarin atau pertemuan antara kedua belah pihak dalam hal ini polisi bersama dengan KPK itu bukan dalam rangka supervisi, melainkan dalam rangka koordinasi, dan dari KPK juga sudah berkomitmen untuk memberikan informasi yang kiranya dibutuhkan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya semata untuk menegakkan sistem transparansi terhadap proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Nah, di lain pihak dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak, ia menyampaikan bahwa untuk sejauh ini bahwa sudah ada pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Terakhir kali disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya total 91 saksi sudah dimintai keterangannya, ditambah adanya pandangan dari 8 ahli sudah ditanyakan juga oleh penyidik berhubungan langsung dengan dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Namun yang jelas kejelasan dari status tersangka ini penting untuk meneguhkan proses hukum yang dilaporkan oleh Syahrul Yassin Limpo kepada Polda Metro Jaya, Sisko. Ya, kejelasan ini yang juga masih kami nantikan juga sebagai Tifal dan juga saudara, dan bagaimana nantinya proses gelar perkara dan status hukum dari Firly Bahuri tersebut. Terima kasih Tifal Soleh, saya melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Polisi menyergap seorang pemuda yang hendak mengantarkan paket narkotika ke seorang pemesan. Pemuda itu tak bisa mengelak setelah 4 paket sabu ditemukan dari kantong celananya. Polisi. Pemuda ini tak berkutik saat anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu menyergapnya ketika sedang berkendara di dekat kawasan eks lokalisasi Pulau Bae, Kota Bengkulu. Setelah digeledah, dari kantong celana pelaku, polisi menemukan 4 paket narkoba jenis sabu, ponsel, serta uang tunai hasil penjualan narkotika. Pengakuan pelaku di hadapan polisi, paket narkotika tersebut adalah pesanan seseorang yang berada di kawasan eks lokalisasi yang dijual senilai Rp800.000.
akhirnya anggota melakukan pembuntutan terhadap pelaku pada pukul 13.00 anggota Sudi 1 mengamankan seseorang pelaku dengan inisial AW dengan umur 32 tahun dan pekerjaan wira swasta. Saudara, 2 warga Maluku ditangkap polisi karena menjual senjata api rakitan laras panjang untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Salah seorang pelaku diringkus saat hendak menyelundupkan senjata melalui pelabuhan. Kasus ini terbongkar berawal dari penangkapan tersangka JL di Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Maluku. JL dibekuk saat hendak menyelundupkan senjata rakitan dan puluhan butir peluru untuk dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua dengan harga Rp100 juta per pucuk senjata dan Rp100.000 per satu butir peluru. Dari penangkapan JL, polisi lantas mengembangkan kasus ini dan menangkap satu tersangka lainnya berinisial FL di kediamannya di Maluku Tengah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam dengan hukuman mati. Berdasarkan keterangan langsung dari tersangka setelah diadakan pemeriksaan, ya tersangka mengakui bahwasannya senjata api ini diniatkan untuk dibawa ke wilayah Papua untuk diperjualbelikan, yang kemungkinan besar diperjualbelikan juga kepada kelompok-kelompok separatis di sana yang kita tahu Organisasi Papua Merdeka. Terperangkap di dalam salah satu bangunan sarang burung walet saat berusaha mencuri sarang burung walet, seorang pria hampir diamuk massa. Wapirang, janda tuh wapirang. Warga Kelurahan Masumpu, Tanete, Riatang, Bone heboh saat pencuri terperangkap di bangunan sarang burung walet warga. Warga pun langsung mengepung pelaku, saudara. Setelah 2 jam pengepungan, tim Resmo Polres Bone berhasil menangkap dan membawa pelaku untuk diamankan dari amukan massa. Pelaku diketahui sudah menjalankan aksinya selama 3 tahun kebelakang. Wapirang, janda tuh wapirang. Paket makanan tambahan yang ditujukan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak di Kota Depok, Jawa Barat viral karena dinilai tak sesuai standar nutrisi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan tak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dan meminta pengawasan dilakukan agar Pemda tak menyalahi aturan. Ada juga informasi Bulog Cabang Makassar menyediakan gula pasir dengan harga murah yakni Rp15.200. Hal ini untuk mengatasi kenaikan harga gula pasir di pasaran yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi.
Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Kembali di Kompas Siang, saudara, paket makanan tambahan yang ditunjukkan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak di Kota Depok, Jawa Barat viral karena dinilai tak sesuai standar nutrisi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan tak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dan meminta pengawasan dilakukan agar Pemda tak menyalahi aturan. Salah satu contoh makanan balita yang stunting. Menu paket makanan pencegah stunting di Depok viral di media sosial. Paket makanan tambahan yang ditujukan untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak justru dinilai tak sesuai standar nutrisi. Isi paket makanan ini berupa nasi dengan kuah sup, bahkan ada pula paket makanan yang hanya menyajikan 3 potong nugget. Padahal anggaran untuk makanan tambahan ini mencapai 4,4 miliar rupiah dengan harga per paket makanan sebesar Rp18.000. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan tidak boleh ada jenis makanan yang dikurangi dalam program pemberian makanan tambahan bagi para balita sebagai pencegahan stunting. Monitoring akan dilakukan agar pemerintah daerah tidak menyalahi aturan. Akan coba saya tanya ya, kalau ada laporannya saya tanya di mana
kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Ya, akan terus kita monitor di semua daerah. Tapi artinya berarti ada semacam peringatan gitu ya Pak untuk kepala-kepala daerah supaya yang namanya makanan stunting itu harus benar-benar bergizi begitu ya Pak ya? Iya, kita terus saya di beberapa daerah saya melihat makanannya seperti apa yang disajikan. Itu cukup baik. DPRD Depok pun menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Hasilnya, Komisi D DPRD Kota Depok menemukan kejanggalan. Selain tidak sesuainya dengan nilai anggaran, kejanggalan juga terkait kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan. Ya, yang ditemukan kan gitu, teman-teman berpendapat dan dari masyarakat, pertama kandungan gizi, nilai jenis makanannya yang tidak sesuai, kemudian kandungan gizinya dianggap kurang, kemudian ditemukan ada pelaksanaan yang berbeda-beda, yang kan pemberiannya yang berbeda-beda dari jenis makanan, kemudian dari alatnya, yaitu seperti muk tadi berbeda-beda juga, dikatakan untuk mengurangi plastik ternyata ada plastik, kan seperti itu. Sementara Dinas Kesehatan Kota Depok menampik kejanggalan yang disebut oleh Komisi D DPRD Kota Depok. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, bilang kandungan gizi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Melalui petugas gizi di puskesmas diinformasikan kepada para pengusaha yang mendistribusikan. Ini loh hari ini menu makanan hari ini dengan kandungan gizi ini. Itu yang disampaikan kepada ibu balita. Tapi memang makanan yang didistribusikan itu kandungan gizinya sudah sesuai dengan SOP ya? Iya, sudah sesuai. Sebelumnya, Kadinkes Depok menyebut paket itu bukan makanan lengkap, hanya makanan cemilan yang diolah oleh UMKM lokal. Pemberian makanan akan berlangsung selama 28 hari. Ante lokal ini kita laksanakan selama 28 hari, ya, dengan 6 hari kudapan dan 1 hari makanan lengkap. Jadi rame-rame ini gitu ya, karena memang di Kota Depok ini baru pertama kali memberikan PMP dalam bentuk kudapan. Ya, bahkan istilah kudapan ternyata juga belum dipahami oleh masyarakat. Ya. Di kudapan itu makanan antara makanan utama. Ya, jadi bukan makanan lengkap, ya, tapi makanan selingan atau kalau orang biasa mungkin cemilan lah ya. Gitu. Nah, sehingga ketika yang diterima adalah 2 tahu kukus, gitu ya, 2 otak-otak rame, gitu, karena yang selama ini persepsi masyarakat PMP adalah makanan lengkap. Sementara saat pembagian makanan di hari ke-6 di Kelurahan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat, menu makan siang dengan varian nasi, sayuran, telur, dan bakso, serta kuah sup. Lurah Tanah Baru Diki Mahyudin mengatakan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk gizi yang diberikan. Dia per 6 hari itu bentuknya kudapan atau snack, tetapi nanti setiap seminggu sekali seperti hari ini diberikan makanan kudapan dan makanan siang, makanan pokok kita makan. Kalau untuk makanannya sudah sesuai dengan kandungan gizi karena juga diawasi oleh rekan-rekan dari Puskesmas Tanah Baru dan dari penyedia pangan atau makanan ini juga alhamdulillah memberikan kualitas yang terbaik. Warga penerima bantuan menyebut paket makanan kini lebih lengkap dari sebelumnya yang hanya berupa camilan. 5 kali. Sebelumnya menunya apa aja nih Bu? Menunya kayak bubur ya, bubur mie, terus kayak nugget-nugget. Kalau yang sekarang gimana Bu? Sekarang kayaknya menunya sayur ya, sop. Lebih lengkap atau seperti apa? Lebih lengkap, ada sayurnya juga, buahnya. Kalau yang sebelumnya gimana Bu? Sebelumnya sih hanya makanan biasa ya. Kudapan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Tajudin Dabri mendapati makanan yang diberikan hanya 3 potong nugget. Ia berharap pemberian nutrisi harus lebih baik dan meminta Dinkes untuk mengkaji ulang. Jadi saya harapkan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinkes Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang makanan untuk para balita yang stunting. Sosialisasi pemberian soal program penanganan stunting selayaknya diberikan secara rinci kepada masyarakat agar tujuan mulia untuk mengatasi gangguan pertumbuhan pada anak bisa tercapai. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Jurnalis Kompas TV Karima Anissa sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Depok, Jawa Barat, Saudara. Karima, selamat siang. Program cegah stunting di Depok bikin heboh karena ada yang bilang tak sesuai dengan anggaran yang nilainya fantastis. Sebenarnya, bagaimana kemudian mekanismenya pemberian dari makanan tambahan tersebut di Depok, Karima? Ya, adapun pemberian dari makanan tambahan atau makanan pendamping untuk balita agar bisa mencegah stunting tepatnya di Kota Depok ini ada beberapa mekanismenya itu sendiri, dimulai dari distribusi makanan sampai dengan pilihan menu-menu makanan. Dimulai dari pilihan menu makanan terlebih dahulu. Nah, untuk pemberian makanan ini ada dua jenis menu. Jadi yang pertama adalah ada menu kudapan atau menu cemilan dan yang kedua adalah menu lengkap. Lalu untuk pemberian menu kudapan dan menu lengkap ini juga dibagi-bagi waktunya begitu. Sisko dan juga saudara, ini perlu dipahami bahwa memang untuk pemberian menu kudapan ini berjalan selama 6 hari dalam seminggu. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 pemberian kudapan atau cemilan, lalu pada hari ke-7 khusus 1 hari adalah pemberian menu lengkap. Nah, tadi di Puskesmas Pengasinan Depok baru saja dibagikan menu kudapan sebanyak 252 dan menu kudapan itu terdiri dari nugget. Tetapi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok itu sendiri menjelaskan, jadi tujuannya ke sini tidak hanya membagikan makanan tetapi juga memberikan edukasi terkait apa isi kandungan dari nugget tersebut. Jadi bisa dibilang kalau nugget ini bukan sembarang nugget. Pada salah satu contohnya pada menu hari ini nugget, karena di dalam nugget ini terbuat dari beberapa kandungan protein yang sudah tersedia, yaitu seperti ada telur, ayam, tempe, wortel dan juga keju. Nah, selengkapnya apa dan bagaimana tujuan lalu agenda pada hari ini yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, kita akan simak bersama-sama sebagai berikut ini. Saya sengaja datang untuk melihat bagaimana menu yang disiapkan untuk kudapan hari ini dan bagaimana distribusinya. Tempe ayam, ya, ada yang untuk umur 12 sampai 59 bulan dan ada umur 9 sampai 11 bulan. Ini kemarin kan kami evaluasi, kami perbaiki ya ketika di hari kemarin pendistribusian PMT tanpa ada edukasi atau sosialisasi tentang apa sih isi dari menu kudapan itu. Sehingga hari ini terima kasih nih kepada Puskesmas Pengasinan yang sudah berinisiatif, berinovasi ya dengan membuat informasi menu dan nilai gizi dari PMT ini. Ya, seperti mana yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok bahwa pada hari ini tidak hanya pendistribusian makanan saja tetapi juga ada edukasi terkait dengan nilai gizi, protein dan juga lemak yang terdapat pada kudapan yang dibagikan pada hari ini. Kembali kepada menu hari ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada untuk umur dari 9 sampai 11 bulan, lalu dari umur 12 sampai 59 bulan. Di mana dari kedua umur ini pun dibagi berbeda-beda dari volumenya atau porsi makanannya. Jadi jika ada masyarakat yang menilai atau komplain mengapa menunya ini sangat sedikit, pertama yang harus kita tahu bahwa ini adalah program PMT, pemberian makanan tambahan, bukan pemberian makanan utama, yang dimana memang difokuskan pada dalam 1 minggu ini selama 6 harinya adalah pemberian makanan kudapan atau cemilan untuk sisa spare waktu antara makan pagi dan makan siang seperti itu. Nah, untuk pemberian makanan tambahan ini juga berjalan selama 28 hari, jadi sampai hari ini sampai juga nanti tanggal 7 Desember pemberian makanan untuk balita untuk menjaga stunting akan terus berjalan. Dan sebagaimana sudah diberitahu tadi bahwa soal edukasi pun nantinya masih akan terus berjalan agar baik itu ibu dari balita, baik itu masyarakat secara umum dapat mengerti, dapat melihat secara keseluruhan dari anggaran sudah dianggarkan dan juga menu-menu yang dipakai tadi yang sudah saya jelaskan dari komposisinya itu sendiri yang memang sudah sesuai dengan Juknis, Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF. Sisko. Ya, tentunya edukasi ini sangat penting bagi masyarakat dan juga pemerintah agar kemudian informasi yang disampaikan ini bisa tersampai dengan baik kepada masyarakat penerima makanan tambahan ini. Karena seperti kata Anda tadi, ini nugget bukan sembarang nugget, seperti itu ada komposisinya yang harus dijelaskan. Terima kasih Karima atas informasi Anda. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Bulog Cabang Makassar menyediakan gula pasir dengan harga murah, yakni Rp15.200. Hal ini untuk mengatasi kenaikan harga gula pasir di pasaran yang mencapai Rp17.000 per kilogram.
Harga gula pasir yang terus meningkat membuat sejumlah warga di Kota Makassar mengeluh. Kenaikan harga ini membuat Bulog Cabang Makassar yang membawahi 5 kabupaten kota mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan gula pasir murah yakni Rp15.200. Pihak Bulog Cabang Makassar pun juga memastikan stok gula pasir di gudang Bulog mencapai 260 ton dan akan aman sampai perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk kami di Bulog, alhamdulillah stok kami juga cukup, sangat cukup untuk menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, di mana stok kami sebesar 260 ton dan insya Allah akan bertambah lagi, dan harga jual kami ke end user adalah 15.200, masih di bawah HET yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Saudara, informasi selepas jeda yang akan dibawakan Mercy Tirayo, Komisi Pemilihan Umum Temanggung, Jawa Tengah menerima logistik pemilu untuk keperluan di tingkat TPS. Logistik yang datang kali ini berupa bantalan untuk pencoblosan. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral,
untuk sehatnya keluarga. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Saatnya kita simak informasi menarik dan inspiratif dari berbagai daerah dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran Kompas TV Biro Lampung yang akan berbagi cerita. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Hemalina. Selamat siang Hemalina, informasi menarik apa yang bisa disampaikan dari sana siang hari ini? Terdapat dua informasi dalam Cerita Nusantara dari Lampung. Informasi yang pertama, saudara mahasiswa hortikultura di Politeknik Negeri Lampung berhasil menanam beragam jenis buah, salah satunya buah melon. Dari hasil praktikum di perkuliahan ini mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah setiap bulannya dari hasil penjualan buah-buahan yang mereka tanam. Yogi Prasetyo, mahasiswa Prodi Hortikultura Politeknik Negeri Lampung atau Polinela, setiap hari di masa perkuliahannya juga disibukkan dengan membudidaya tanaman buah dan sayur di lahan lingkungan kampus. Kegiatan ini merupakan tugas praktikum tanaman buah semusim yang ternyata bisa mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami sistem pertanian yang baik dan benar. Salah satu jenis tanaman yang dibudidayakan ialah buah melon yang ditanam di area indoor maupun outdoor menggunakan teknik hidroponik substrat. Di sini, Yogi menanam beragam jenis melon, diantaranya jenis Merlin, Alisa, dan Intanon. Butuh waktu 1-2 bulan untuk panen berbagai jenis melon, yang hasilnya biasa dijual di supermarket dan juga media sosial, seharga Rp20 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Musim kami menanam melon, ada semangka dan labu madu. Yang paling utama di sini yakni tanaman melon. Jadi kita belajar gimana cara budidaya menanam melon yang baik dan benar. Untuk perawatan melon cukup rumit karena ada proses pemangkasan dan juga pengawinan bunga jantan dan bunga betina agar bisa menjadi buah yang sempurna. Harapannya sih, ini kan masih musim kemarau ya, harapannya kalau musim penghujan tanaman kami juga lebih baik, lebih bagus dan lebih terawat aja Mbak. Kalau musim kemarau kan air kita susah. Yogi mengaku perawatan tanaman melon memang butuh keahlian khusus dan serius agar hasilnya dapat berbuah dengan maksimal. Dengan tugas praktikum yang didapat, Yogi berharap ke depan setelah lulus dari pendidikan perkuliahan, ia bisa mengembangkan budidaya tanaman buah melon dan jenis buah lainnya di kampung halaman yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Hemalina, Riana Finarta, Kompas TV Lampung. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seiring berkembangnya zaman, tradisi memang sering dianggap sebagai hal yang kolot. Namun di Bandar Lampung ternyata banyak anak muda yang ikut serta mengangkat kembali nilai budaya seni Lampung yang dikemas dalam suatu karya tari. Cerita tradisi yang mereka ulas dalam sebuah karya tari ini berhasil mewakili Provinsi Lampung sampai ke kancah internasional. Di tempat inilah anak-anak muda belajar seni budaya Lampung, khususnya seni tari. Sanggar Gardens yang sudah dibangun sejak 2012 ini mampu mencetak para penari muda yang mahir di bidang tari tradisi Lampung, tari kreasi hingga dunia kontemporer. Berpijak dari banyaknya cerita tradisi yang ada di masyarakat Lampung, membuat mereka mengulas dan mengkombinasi kembali lalu dijadikan sebagai karya seni tari. Gerak bisa menjadi suatu rasa bagi seorang penari untuk menyampaikan pesan tradisi budaya kita, yaitu budaya Lampung. Nama Garden Story itu adalah sebenarnya sebuah singkat ya. Gerak adalah rasa seseorang penari ketika menyampaikan sesuatu. Namun kesini akhirnya merubah tafsir
bagaimana kita selalu memelihara kebun yaitu kebun kesenian itu sendiri. Tidak luput lagi kemajuan kebudayaan itu kan tingkatnya ada dari kebudayaan itu sendiri ya. 64% kalau nggak salah kemajuan sebuah daerah itu bagaimana ranah kebudayaan itu yang bekerja, terutama seni budaya itu sendiri. Seni yaitu tari, ada musik, ada sastra. Lampung kan agak lumayan teater dan sebagainya. Nah, saya lihat sendiri di Lampung ya kalau kita berkaca dengan Jawa Tengah ya agak jauh ya ketinggalan, apalagi Jogja punya dana istimewa dan sebagainya. Nah, untuk harapan ke depan yaitu bagaimana kita berkolaborasi aksinya untuk intens untuk membesarkan seni budaya itu sendiri. Anak-anak muda sampai ibu-ibu anggota dari Sanggar Gardens mengikuti festival tari berskala nasional setiap tahunnya. Dan tahun ini mereka sudah mewakili Indonesia untuk mempresentasikan nilai budaya seni Lampung di kancah internasional. Kedepan semoga semakin banyak yang bisa berkolaborasi dalam mendukung dan membesarkan kebudayaan Lampung, baik antara seniman, budayawan, maupun instansi terkait. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV Lampung. Ya, itu tadi dua cerita Nusantara dari Lampung. Kembali ke Anda, Mercy, di studio Jakarta. Terima kasih Hemalina, jurnalis dari Biro Kompas TV Lampung yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi di antaranya. Komisi Pemilihan Umum Temanggung, Jawa Tengah menerima logistik pemilu untuk keperluan di tingkat TPS. Logistik yang datang kali ini berupa bantalan untuk pencoblosan. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar.
Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Wow, kirain po taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Kutai Kartanegara. Kaya akan sejarah, budaya, dan potensi pertanian. Bersama Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah. Ikuti VVIP. Kukar Idaman. Sabtu 18 November, pukul 2 siang. Di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Meski belum waktunya kampanye, pasca pengambilan nomor urut, para calon presiden dan wakil presiden tetap rajin bersosialisasi ke masyarakat. Para capres-cawapres memberikan keyakinan memenangkan pemilihan presiden 2024. Mendekati masyarakat sambil menggelorakan keyakinan memenangkan pemilihan presiden 2024 gencar dilakukan. Kepercayaan diri menguat pasca nomor urut peserta Pilpres sudah di tangan. Jawa Tengah yang selama ini jadi lumbung suara PDI Perjuangan kini coba direbut Prabowo Subianto dengan ujung tombaknya Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran menyatakan karena beratnya medan perebutan suara perlu ada strategi khusus menghadapi kampanye Pilpres di Jawa Tengah karena harus berhadapan dengan calon presiden yang merupakan gubernur Jawa Tengah 2 periode, Ganjar Pranowo. Kami berbagi tugas, misalnya kemarin saya ke Palembang, lalu ke Lampung, Bangka Belitung, kami bagi tugas. Ini harus pecah suara nanti, tantangannya lebih berat karena ada Pak Ganjar juga. Ya makanya nanti ada mitigasi khusus di Jawa Tengah. Tapi yang jelas kami bekerja, kami berkampanye, kami menyambangi tempat-tempat itu bukan berdasarkan basis, tapi bagaimana kita bisa bertemu langsung dengan warga, menerima masukan-masukan itu. Di tengah upaya perebutan suara oleh Gibran, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga yakin bisa merebut suara pemilih Jawa Tengah. Mesin Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpinnya bakal bekerja maksimal untuk bertarung di Jawa Tengah. Kita punya dapat dukungan yang menguat terus karena pada dasarnya semangat perubahan itu nyata. Mereka sudah merasa bahasa Jawanya ingin ya, tidak ada perubahan yang signifikan sehingga butuh perubahan masif dan cepat. Di sisi yang lain konsolidasi ukhuwah Islamiyah berjalan sangat cepat dan insya Allah ini menjadi energi kemenangan amin. Berapa persen Gus? Target berapa persen? Target paling tidak 52% kita turun. Kami mohon untuk duduk kembali. Sementara Ganjar, capres nomor urut 3 yang sudah menjaga suara Jawa Tengah, kini membidik 70% suara di daerah istimewa Yogyakarta. Ganjar yakin dirinya dan Mahfud adalah 2 sosok yang akrab dengan warga Yogyakarta. Salah satunya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada.
Dan tentu memang suasana kebatinannya berbeda. Saya Pak Mahfud sekolah di sini, belajar budaya di sini, dan tentu saja semangat perjuangan yang luar biasa dari Jogja. Saya merasa recharge di sini, tambah semangat karena semangat kawan-kawan juga sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih. Pasca mendapat nomor urut dari Komisi Pemilihan Umum, persaingan resmi sudah dimulai, meski kampanye formal belum dimulai. Capres-cawapres dan seluruh organ partai serta relawan pemenangan giat bekerja mengumpulkan suara pemilih dari berbagai sudut desa hingga kota. Tim Liputan Kompas TV. Relawan Rejo Pro Gibran menggelar pesta milenial di Jakarta Convention Center. Acara ini sebagai momentum untuk mengajak generasi milenial mendukung Prabowo Gibran. Rejo Pro Gibran yakin dukungan para milenial akan berdampak pada optimisme memenangkan Pilpres 1 putaran. Komunitas relawan Jokowi yang menamakan dirinya dengan Rejo Pro Gibran terus menyuarakan dukungannya terhadap pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kali ini dukungan diarahkan pada generasi milenial yang merupakan generasi terbesar dan akan menggunakan hak suaranya untuk yang pertama kali karena sudah memiliki hak pilih. Pasangan calon Prabowo Gibran merupakan pasangan yang menawarkan kombinasi pengalaman dan generasi muda yang tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih pemula ini. Keikutsertaan Mas Gibran sebagai salah satu paslon ini rupanya membangkitkan animo atau antusiasme dari para milenial dan Gen Z. Karena mereka lihat bahwa ada dari antara mereka yang ikut partisipasi dan bisa jadi nanti salah satu pimpinan nasional, ya. So saya kira ini saya kira suatu langkah yang sangat tepat menurut saya, ya. Kemunculan Gibran sebagai pasangan Prabowo dianggap sangat tepat dan bisa memaksimalkan suara generasi milenial serta swing voter yang masih belum menentukan pilihan. Ketua Umum Rejo Pro Gibran Milenial Z, Maulidan Isbar mengatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z adalah mayoritas pemakai suara di Pilpres 2024. Bahkan dirinya optimis bahwa pasangan Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres 1 putaran dengan strategi dan taktik pendekatan kepada generasi milenial serta generasi Z. Milenial total dari DPT 204.850.000 kita punya hampir 57,3%, artinya secara nominasi dan juga mayoritas suara milenial dan Gen Z itu majority dari suara pemilu di 2024 besok. Artinya kita berkontribusi lebih dari 50% untuk memastikan pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yakin menang 1 putaran? Harus 1 putaran. Kalau peserta malam ini berapa? Peserta malam ini ada 6.000 lebih dari 38 provinsi. Yakin menang Pak Prabowo? Yakin menang 1 putaran. Alasannya mungkin 1 putaran menang? Karena kalau kita bisa maksimalkan suara millennials dan swing voters, kita sudah menang dapat majority voters. Artinya dari suara total partai koalisi yang ada sekarang itu memenuhi 38 juta. Relawan Rejo Pro Gibran tentu akan melakukan pendekatan secara maksimal kepada generasi milenial agar memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres mendatang. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendatangi pembukaan Istimewa Ulama di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Anies menilai pembangunan yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan porsi daerah yang harus diubah. Menurut Anies, meski pembangunan terus dilakukan, tapi ketimpangan masih dirasakan masyarakat. Karena, kata Anies, pendekatan selama ini tanpa melihat kebutuhan wilayah, maka untuk pemerataan dan keadilan harus diubah. Kami mendatangi semua. Ada undangan untuk kami menyampaikan visi misi dari masyarakat koperasi, kami hadir. Menyampaikan visi misi dari para pengusaha, kami hadir. Dalam permusyawaratan mereka adalah warga Indonesia yang memiliki hak yang sama, yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar pandangan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Justru persoalan yang ada di negeri ini karena ada yang dimusuhi, ada yang dijauhi,
Apa yang terjadi? Yang terjadi rasa ketidakadilan. Mengapa semua dijangkau kecuali 1-2 kelompok? Mengapa tidak disapa kecuali 1-2 kelompok? Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, menjangkau semua, baik yang berpandangan sama ataupun yang berpandangan berbeda. Yang jelas kita bersyukur, dukungan semakin kuat kepada Amin, apalagi dukungan dari para kiai, para ulama yang punya masa besar, itu harus kita syukuri, dan tentu ini menjadi bagian dari upaya kita memenangkan Amin 2024. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini pulang kampung ke Bangkalan, Jawa Timur. Di kampungnya, Mahfud disambut meriah ribuan warga, santri dan ulama Bangkalan di lapangan Morkepek, Bangkalan pada Sabtu pagi. Di panggung, Mahfud MD didampingi para ulama Bangkalan, Muhammad Rawi, Ketua Ikama, Muktafi Askol, Amin Nawawi, dan Kiai Abdul Jalal. Mahfud menggelar doa dan salawat bersama Ikatan Keluarga Madura. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Temanggung, Jawa Tengah menerima logistik pemilu untuk keperluan di tingkat TPS. Logistik yang datang kali ini berupa bantalan untuk pencoblosan. Logistik pemilu 2024 mendatang terus berdatangan di kantor Komisi Pemilihan Umum Temanggung. Pada Jumat kemarin, logistik yang diterima yakni berupa bantalan untuk kebutuhan alat pencoblosan. Selain bantalan, KPU juga telah menerima logistik pemilu lainnya, yakni berupa ATK, tinta, serta plastik untuk membungkus dokumen plano. Logistik yang sudah tiba tersebut nantinya akan disortir untuk mengetahui kondisi serta kesesuaian dengan jumlah kebutuhan. Saudara, Kompas yang masih akan kembali usai jeda dengan informasi pasukan Israel dan Hamas saling baku tembak di kota Jenin, tepi barat yang diduduki Israel. Akibatnya 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFGN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFGN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1.
Galon Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya menyebut Israel sebagai negara teroris. Ia mengecam serangan Israel di Gaza. Erdogan mendeklarasikan Israel sebagai negara teroris akibat agresi militer Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sengaja ingin memusnahkan Gaza. Erdogan juga mengatakan negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan para pemimpin politik dan militer Israel diadili di pengadilan internasional. Şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Pasukan Israel dan Hamas saling baku tembak di kota Jenin, tepi barat yang diduduki Israel. Akibatnya 3 orang tewas dan sejumlah bangunan rusak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, dalam sebuah serangan militer terbaru, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Jenin telah lama menjadi titik pertempuran. Militer Israel telah melakukan operasi hampir setiap malam sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Gaza 6 minggu yang lalu. Sempat viral lantaran sang istri yang berprofesi sebagai dokter hilang tidak pulang ke rumah di Cibinong, Bogor, kemudian melaporkan kepada polisi, namun kini polisi menetapkan sang suami sebagai tersangka lantaran terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Siang. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Rumah berantakan banget sih. Kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Saudara, sempat viral lantaran sang istri yang berprofesi sebagai dokter hilang tidak pulang ke rumah di Cibinong, Bogor, kemudian melaporkan kepada polisi, namun kini polisi menetapkan sang suami sebagai tersangka lantaran terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Sempat dinyatakan hilang beberapa hari dan viral di media sosial karena tidak pulang ke rumah di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kini sang suami yang berinisial WS ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Bogor. Lantaran sang suami terbukti melakukan KDRT terhadap sang istri yang hamil 6 bulan berprofesi sebagai dokter. Dengan barang bukti 2 bilah pisau yang digunakan pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri. Tersangkanya kami inisialkan yaitu saudara WS usia 39 tahun, pekerjaan wira swasta. Barang bukti yang tadi kami sampaikan ada 2 buah pisau
lalu keterangan visum et repertum. Atas kejadian ini, kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena melanggar pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kami tutup Kompas Siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI. Pemimpin Bicara Bangsa, Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya per kapita kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan. Maka mumpung masih proses, kita siapkan SMK. Kita siapkan SMK agar dia kemudian bisa bertemu di ujung, sehingga SMK ini betul-betul akan bisa memenuhi kebutuhan kriteria yang dibutuhkan oleh industri itu. Pesta demokrasi pemilihan umum khususnya pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tinggal hitungan hari. Para pasangan capres-cawapres mulai menebar visi dan misi masing-masing jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Visi misi mengenai lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi sorotan masing-masing pasangan. Anies Baswedan dari calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan misalnya berkomitmen menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada tahun 2025 hingga 2029. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran menjabarkan 8 poin sebagai upaya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Di antaranya, mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18 tahun sampai 24 tahun sebagai karyawan tetap, melalui subsidi premi untuk pekerja selama 12 bulan. Tak hanya itu, pasangan ini juga bertekad menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal demi mengurangi tingkat pengangguran. Tidak hanya per kapita kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan.
Sementara calon Presiden Ganjar Pranowo menilai ingin memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal. Kita sudah hitung ternyata suplai tenaga kerjanya dipertanyakan, apakah ada dari daerah itu. Maka mumpung masih proses, kita siapkan SMK di sana. Kita siapkan SMK agar dia kemudian bisa bertemu di ujung, sehingga SMK ini betul-betul akan bisa memenuhi kebutuhan kriteria yang dibutuhkan oleh industri itu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus tahun 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja. Wartawan senior Kontan Cipta Wahyana menilai salah satu kunci pentingnya menciptakan lapangan kerja yang adil dan makmur adalah dengan industrial. Bahwa industrialisasi itu memang salah satu istilahnya ladder atau tangga yang bisa kita tempuh, dan itu sudah terbukti di mana-mana salah satu tangga yang harus kita tempuh kalau kita mau naik menjadi masyarakat yang maju begitu. Karena apa? Karena di situ menyediakan lapangan kerja, tentu saja upah yang lebih baik daripada informal. Sekarang banyak masyarakat Indonesia, kalau kita tadi bicara soal angkatan kerja yang bertambah 3,6 juta per tahun, harap diingat bahwa itu hanya penambahan, tapi existing sendiri kita tahu sekarang ada banyak masyarakat yang kerja di sektor informal. Tak hanya lapangan pekerjaan yang masih menjadi PR untuk calon presiden mendatang, masalah ekonomi juga menjadi perhatian besar bagi para calon presiden. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan menilai perlunya kesempatan kerja bagi anak muda yang bakal menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Mari kita lihat tabel dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau kita perhatikan di sini, investasi meningkat 2013 dari 399 triliun meningkat menjadi 1.222. Tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Dan Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, menyatakan komitmennya membenahi penerimaan pajak negara. Di Departemen Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar, peningkatannya cukup signifikan. Kemudian capres nomor urut 3 dari Ganjar Pranowo menilai tak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, ekonomi maritim belum optimal. Udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga. Apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 2 tahun 2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan peran sebesar 57,27% dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18% dibanding triwulan 2 tahun 2022. Visi misi para calon pemimpin dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan perekonomian di Indonesia jelas sangat dinanti. Urusan perut adalah fondasi paling besar jika ingin mewujudkan harapan masyarakat maju dan berkualitas. Adu gagasan para calon pemimpin negara mendatang menjadi referensi bagi para pemilih. Mana pemimpin yang sekiranya memiliki strategi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan menyerap tenaga kerja
Pemimpin yang cerdas, negara yang berkembang, warga yang sejahtera, itulah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng.
Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Remes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Di penghujung tahun 2023 ini, hoax mengenai pemilu khususnya terkait Pilpres kian tak terbendung. Salah satunya hoax berikut yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani bergabung dalam tim sukses pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Adapun narasi pada thumbnail video berisi keputusan Sri Mulyani bikin gempar istana, jadi tim ses Ganjar Pak Jokowi dan Prabowo panas dingin. Namun setelah ditelusuri, dalam video tidak ditemukan narasi atau pernyataan yang menyebut Sri Mulyani menjadi tim ses pasangan Ganjar Mahfud. Narator video hanya membacakan artikel opini yang dipublikasikan di siewert.com yang berjudul Ganjar Mahfud menang, Sri Mulyani akan jadi Menko Ekonomi. Dilansir dari kompas.com, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pun menepis kabar yang menyebut Sri Mulyani bakal bergabung dalam TPN. Jadi, video yang mengklaim Sri Mulyani bergabung menjadi tim sukses pasangan Ganjar Mahfud adalah tidak benar atau hoax. Panasnya pencalonan Capres dan Cawapres yang telah resmi ditetapkan oleh KPU minggu ini, beredar video yang memperlihatkan Menteri Pertahanan sekaligus Capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berpidato dalam bahasa Arab dengan fasih. Dalam video terdapat narasi, tanpa diedit pakai AI, beliau pun bisa bahasa Arab. Tim menemukan suara Prabowo tersebut merupakan suara yang dihasilkan oleh AI menggunakan AI voice detector. Suara Prabowo dari video tersebut mempunyai probabilitas 99,52% dihasilkan oleh AI. Video asli Prabowo tersebut berasal dari pidato Prabowo saat membuka acara Simposium Geopolitik dan Geostrategis Global serta pengaruhnya terhadap Indonesia tahun 2023 di Kementerian Pertahanan 2 November lalu. Jadi, video Prabowo Subianto berpidato dalam bahasa Arab merupakan hasil manipulasi AI atau deepfake. Dapat dipastikan tidak benar atau hoax. Beredar video dengan narasi, mulai institusi negara ikut mendukung salah satu kandidat. Kata netral dalam sumpah jabatan hanya isapan jempol. Video memperlihatkan sejumlah prajurit TNI berfoto dengan salah satu cawapres yakni Gibran Rakabuming Raka. Namun setelah ditelusuri, klaim pada video tersebut tidak benar atau hoax. Peristiwa asli dalam video merupakan pertemuan perwira siswa Dikrek 63 Seskoat dengan Wali Kota Solo Gibran di Balai Kota Surakarta yang terjadi September lalu, sebelum Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapres ke KPU pada 25 Oktober 2023. Suasana pertemuan di video itu pun diunggah di akun Instagram penerangan Seskoat pada 7 September 2023 dan di situs resmi Seskoat pada 9 September 2023. Lebih lanjut, terkait isu ini Panglima TNI melarang keras para prajurit TNI memberikan arahan pada siapapun dalam menentukan hak pilih. Jadi, video dengan narasi sejumlah prajurit TNI berfoto dengan salah satu cawapres yang dikaitkan dengan isu kenetralan institusi negara adalah tidak benar atau hoax. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri.
Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Cia baksos ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimex. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Presiden Joko Widodo menyatakan sikap Indonesia tersebut dalam konferensi tingkat tinggi negara-negara Organisasi Konferensi Islam 13 November 2023. Indonesia konsisten menunjukkan sikap menentang agresi Israel terhadap wilayah Palestina. Sebelumnya dalam sidang darurat Majelis Umum PBB 26 Oktober 2023, Menlu Retno Marsudi telah menegaskan sikap Indonesia yang mengecam serangan Israel ke Palestina. My presence here today
is to defend justice and humanity. To defend justice and humanity. Indonesia condemns, in the strongest term, Israel violence against Palestinians, against hospitals and places of worship in Gaza. Indiscriminate killings, kidnapping, and collective punishment of civilians must also be condemned because it is inhuman and against international law. Posisi Indonesia jelas dan tegas mendukung Palestina. 5 November 2023, masyarakat dengan beragam latar belakang memenuhi lapangan Monas untuk mengutuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan sikap penentangan ini. Menyerukan kepada pemerintah bersama-sama dengan organisasi internasional lainnya untuk tetap terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Jangan pernah berhenti dan selalu mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer kepada rakyat dan bangsa Palestina. Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Aksi mendukung Palestina tak hanya terjadi di Jakarta, masyarakat Bekasi pun turun ke jalan membela perjuangan rakyat Palestina, Bandung, Surabaya, dan bahkan di berbagai kota di seluruh dunia melakukan aksi dukungan yang sama, mengecam kesewenang-wenangan Israel terhadap rakyat Palestina. Gerakan dengan tagar watermelon atau semangka bergema di media sosial. Buah semangka dengan kombinasi warna hijau, merah, hitam, dan putih menjadi lambang perlawanan karena memiliki unsur warna yang sama dengan bendera Palestina. Jumlah korban manusia dan fasilitas umum yang diumumkan oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) mengungkap, sejak serangan Israel 7 Oktober 2023 hingga tanggal 13 November 2023 mengakibatkan 11.078 orang meninggal dunia. 68% diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Korban luka mencapai 27.490 orang dan diperkirakan 1,6 juta jiwa rakyat Palestina mengungsi. 41.000 rumah hancur, 222.000 lainnya rusak akibat serangan Israel. 22 rumah sakit, 49 fasilitas layanan kesehatan tak dapat dioperasikan. Sementara 285 sekolah hancur dan tak dapat melayani pendidikan 625.000 anak Palestina. Serangan membabi buta Israel juga menghancurkan 3 gereja dan 71 masjid. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia meyakini dukungan dari berbagai pihak akan sangat berarti bagi warga Palestina karena yang kita bela bersama adalah kemanusiaan. Nah, saya selalu mengatakan, sudah, kita tidak perlu membela pejuang Hamas, kita tidak perlu membela Israel. Yang kita perlu bela adalah rakyat sipil di Palestina. Kita harus bela mereka yang tidak berdosa. Yang kedua adalah kita harus bela tanah Palestina untuk tidak kemudian diambil secara paksa dengan dalih apapun oleh Israel. Itu yang kita harus bela dalam kesempatan ini. Jadi bukan mau berpihak ke Hamas, mau berpihak kepada Israel dan lain sebagainya. Tidak. Ya, kita harus bela yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai yang harus dijaga tanpa kompromi. Politik dalam skala global maupun domestik adalah alat untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan. Politik seharusnya menjadi alat diplomasi terbaik untuk mencegah konflik dan bukan menciptakan konflik yang merendahkan martabat kemanusiaan.